Bolehkah satwa liar diburu? Pertanyaan sederhana ini ternyata punya jawaban yang tidak sesederhana kelihatannya. Di satu sisi, manusia sejak dulu memang berburu. Dari zaman purba, berburu adalah cara bertahan hidup. Daging hewan liar menjadi makanan, kulitnya dijadikan pakaian, tanduk atau tulangnya dipakai sebagai alat. Berburu adalah bagian dari sejarah manusia. Tapi di sisi lain, zaman sudah berubah. Saat ini berburu bukan lagi soal bertahan hidup. Kita tidak lagi bergantung pada hutan untuk mencari makan. Kita punya pertanian, peternakan, pasar, dan sumber pangan lain. Maka berburu satwa liar hari ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah masih pantas dilakukan? Mari kita lihat dari sisi hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, berburu satwa liar dilarang jika hewan tersebut masuk kategori satwa dilindungi. Undang-undang konservasi sudah jelas melarang penangkapan, perdagangan, apalagi pembunuhan satwa yang terancam punah. Tujuannya jelas, menjaga agar spesies itu tidak hilang dari muka bumi. Namun, tidak semua satwa masuk kategori dilindungi. Ada daerah tertentu yang membolehkan perburuan satwa tertentu. Biasanya dengan izin resmi dan kuota terbatas. Misalnya, perburuan babi hutan yang dianggap merusak tanaman atau mengganggu ekosistem. Bahkan di beberapa negara, perburuan satwa seperti rusa dilakukan secara legal untuk mengontrol populasi agar tidak berlebihan. Artinya, jawaban atas pertanyaan, bolehkah berburu satwa liar? Tidaklah hitam putih. Ada konteks yang perlu kita pahami. Mari kita masuk ke sisi etika. Bayangkan seekor harimau yang menjadi predator puncak dalam rantai makanan. Jika ia diburu hingga habis, apa yang terjadi? Populasi mangsanya, seperti rusa atau babi hutan, bisa melonjak tak terkendali. Lalu hutan jadi rusak karena populasi satwa herbivora melampaui kapasitas alam. Ekosistem pun goyah. Inilah yang disebut efek domino ekologi. Satu peluru yang menumbangkan satu hewan bisa memicu dampak besar bagi keseimbangan alam. Lebih jauh lagi, satwa liar tidak sekadar hewan biasa. Mereka punya peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. Burung pemakan buah menyebarkan biji, kelelawar membantu penyerbukan, kera menjaga regenerasi pepohonan dengan menyebarkan biji melalui kotorannya. Jika mereka hilang karena perburuan, hutan pun kehilangan pekerja alaminya. Namun, kita juga harus jujur, konflik manusia dengan satwa liar memang nyata. Ketika habitat makin sempit, satwa seperti monyet ekor panjang, babi hutan, atau bahkan gajah sering masuk ke kebun dan merusak tanaman. Di titik inilah muncul dilema bagaimana cara mengendalikan satwa yang merugikan tanpa harus memusnahkannya. Jawabannya adalah pengelolaan satwa berbasis konservasi, bukan dengan perburuan liar, tapi dengan cara yang terukur. Relokasi, penghalang alami, atau memberi ruang hidup yang cukup bagi satwa di habitat aslinya. Jadi, bolehkah satwa liar diburu? Jawabannya adalah tidak boleh sembarangan. Ada hukum, ada aturan, ada etika, dan ada konsekuensi ekologi yang harus dipertimbangkan.
Berburu satwa liar dilindungi, jelas tidak boleh. Berburu satwa liar untuk kesenangan atau hobi sama sekali tidak pantas. Tapi mengendalikan satwa pengganggu dengan izin khusus demi keseimbangan ekosistem atau keamanan pangan, itu cerita lain. Yang terpenting kita harus sadar, satwa liar bukan sekadar hewan yang bisa dibunuh kapan saja. Mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Mereka menjaga hutan tetap hidup, menjaga sungai tetap mengalir, dan menjaga bumi tetap seimbang. Bayangkan dunia tanpa burung, tanpa gajah, tanpa harimau, tanpa terenggiling. Dunia itu akan terasa sepi, miskin, dan hancur keseimbangannya. Dan ingatlah, ketika satu spesies punah, kita tak pernah bisa mengembalikannya lagi. Maka sebelum berburu, tanyakan pada diri kita, apakah tindakan itu benar-benar perlu, ataukah hanya untuk kesenangan sesaat yang meninggalkan luka bagi alam. Alam tidak bisa berbicara. Satwa liar tidak bisa menyuarakan penderitaan mereka. Tetapi kita manusia punya akal budi untuk memilih apakah kita ingin menjadi generasi yang menjaga atau generasi yang menghancurkan. Pada akhirnya, perburuan satwa liar bukan sekadar soal boleh atau tidak. Ini adalah soal siapa kita sebagai manusia. Apakah kita bisa hidup berdampingan dengan alam atau terus mengulang kesalahan yang sama. Hutan, satwa liar, dan manusia sejatinya saling terhubung. Jika salah satunya hancur, maka yang lain pun akan ikut merasakan dampaknya. Maka mari kita jaga satwa liar bukan dengan memburu mereka, tetapi dengan melindungi dan menghargai keberadaannya. Karena menjaga mereka sesungguhnya menjaga kehidupan kita sendiri.